Di balik hiruk-pikuk dunia modern, di antara suara bising kota dan hiruk lalu peradaban yang kian cepat, ada satu pertanyaan mendasar yang sering terabaikan oleh manusia zaman ini. Siapakah aku sebenarnya? Dan mengapa aku ada di dunia ini? Pertanyaan itu bukan sekadar untaian kata, melainkan panggilan jiwa. Panggilan yang telah bergema sejak zaman kuno, dari naskah-naskah tersembunyi di perpustakaan rahasia, hingga bisikan para guru spiritual yang bersembunyi di balik kabut sejarah. Dalam berbagai tradisi kuno, baik dari ajaran hermetik Mesir, filsafat timur seperti Vedanta, hingga manuskrip alkimia Eropa abad pertengahan, proses perjalanan jiwa selalu digambarkan sebagai perjalanan panjang menuju kesadaran yang lebih tinggi, sebuah kebangkitan. Proses ini bukan sekadar metafora, tetapi peta batin yang bisa dipelajari dan dijalani oleh setiap manusia yang bersungguh-sungguh mencari pencerahan. Para guru zaman dulu percaya bahwa jiwa manusia tertidur dalam kegelapan ketidaktahuan. Lahir ke dunia ini membawa beban lupa tentang asal-usulnya, lupa tentang tujuannya, dan lupa tentang cahaya sejatinya. Kebangkitan jiwa adalah proses kembali mengingat siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Namun perjalanan ini bukanlah sesuatu yang instan. Tidak ada jalan pintas dalam kebangkitan jiwa. Setiap tradisi spiritual mengajarkan bahwa kebangkitan ini terjadi melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan penuh kesadaran dan pengorbanan. Seperti halnya seorang penempuh jalan mistik yang berjalan dalam lorong-lorong gelap sebelum menemukan cahaya di ujungnya. Begitu pula dengan perjalanan batin kita. Dalam video kali ini, kita akan menyelami 7 tahap kebangkitan jiwa menurut tradisi spiritualitas kuno. Bukan sekadar teori, tetapi perjalanan yang sebenarnya telah diwariskan dari generasi ke generasi dari para guru yang namanya mungkin tak tercatat dalam buku sejarah. Namun ajarannya tetap hidup bagi jiwa-jiwa yang terjaga. Bayangkanlah, Anda sedang memasuki sebuah perpustakaan tua yang tersembunyi di balik reruntuhan peradaban kuno. Di sana, tersimpan gulungan-gulungan rahasia yang telah dijaga selama ribuan tahun. Setiap lembaran gulungan itu berisi petunjuk tentang bagaimana manusia bisa kembali kepada jati dirinya yang sejati. Dan kali ini, Anda berkesempatan untuk membacanya. Setiap tahap yang akan kita bahas adalah simbol perjalanan batin. Tahapan ini tidak hanya ada di satu tradisi saja, melainkan muncul dalam berbagai budaya, seakan menjadi bahasa universal yang menghubungkan semua pencarian spiritual umat manusia. Dari hermetisme Kabalah hingga mistisisme timur, semuanya mengisyaratkan proses yang sama, yaitu proses kebangkitan jiwa dari tidur panjangnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, dan izinkan kata-kata ini meresap ke dalam batin Anda. Kita akan memulai tahap pertama dari perjalanan besar ini, yaitu tahap pengenalan diri, di mana jiwa untuk pertama kalinya menyadari bahwa dirinya sedang tertidur di dalam dunia yang fana. Tahap pertama ini sering disebut sebagai kesadaran akan ketidaksadaran. Dalam banyak ajaran kuno, tahap ini adalah momen saat jiwa mulai merasa gelisah terhadap kehidupan duniawi yang tampak semu. Ada rasa hampa yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Segala pencapaian duniawi, harta, jabatan, atau kesenangan fisik tiba-tiba terasa seperti bayangan yang tak bisa memuaskan dahaga jiwa yang sebenarnya. Disinilah jiwa mulai bertanya, apakah hidup hanya sebatas ini? Pertanyaan itu bukan datang dari pikiran biasa, melainkan dari kedalaman yang lebih dalam, dari sesuatu yang selama ini terabaikan oleh rutinitas sehari-hari. Dalam tradisi hermetik, tahap ini disebut sebagai memento mori, ingatlah akan kematian, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa segala sesuatu yang lahir akan kembali lenyap. Jiwa mulai sadar bahwa ia hidup dalam ilusi dan mulai mencari makna yang lebih hakiki.
Tahap ini seringkali diwarnai oleh krisis eksistensial. Banyak orang merasa takut ketika memasuki tahap ini karena dunia lama mereka mulai runtuh. Namun sesungguhnya, inilah pintu gerbang pertama menuju kebangkitan. Tanpa kehancuran ilusi, mustahil untuk membangun kesadaran yang baru. Setelah tahap kesadaran akan ketidaksadaran ini, perjalanan jiwa berlanjut ke tahap kedua, yaitu pembersihan dan penyucian diri. Tradisi kuno menyebutnya sebagai proses katarsis, pembersihan jiwa dari kotoran-kotoran batin yang menghalangi cahaya kesadaran. Inilah saat di mana seseorang mulai melepaskan ego, amarah, iri hati, dan nafsu duniawi yang berlebihan. Pada tahap ini, jiwa seperti cermin yang selama ini tertutup oleh debu. Setiap tindakan membersihkan debu itu adalah proses menyucikan batin. Meditasi, doa, puasa, hingga kontemplasi menjadi alat untuk membersihkan diri dari kegelapan yang selama ini menutupi kesadaran sejati. Namun proses ini seringkali menyakitkan. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia telah terbiasa hidup dalam kenyamanan palsu yang ditawarkan dunia. Melepaskan ego sama seperti melepaskan lapisan kulit lama yang sudah menyatu dengan tubuh. Rasanya perih, tetapi tanpa proses itu, jiwa takkan bisa melihat cahaya aslinya. Kitab-kitab kuno menyebutkan bahwa pembersihan diri bukan sekedar soal perbuatan lahiriah, tapi juga perjalanan ke dalam. Membersihkan luka batin, memaafkan masa lalu, dan menyembuhkan trauma adalah bagian dari tahap ini. Banyak yang berhenti di sini karena merasa lelah, namun bagi mereka yang bertahan, cahaya mulai tampak di ujung lorong. Setelah pembersihan, perjalanan jiwa memasuki tahap ketiga, yaitu penyadaran akan realitas yang lebih tinggi. Di tahap ini, tirai realitas mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jiwa mulai merasakan adanya hubungan dengan alam semesta, dengan Tuhan, atau dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kehidupan tidak lagi dilihat dari sudut pandang ego, melainkan dari sudut pandang kesatuan. Pada tahap penyadaran ini, banyak orang mulai mengalami pengalaman spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata, intuisi yang semakin tajam, atau perasaan terhubung dengan alam secara mendalam mulai muncul secara alami. Jiwa mulai mengenali tanda-tanda kecil dari dunia tak kasat mata. Dalam ajaran mistik timur, tahap ini sering diibaratkan sebagai mata yang perlahan terbuka setelah sekian lama tertutup. Penglihatan batin, atau yang dalam banyak tradisi disebut sebagai mata ketiga, mulai berfungsi. Bukan dalam arti ajaib yang sering disalahartikan oleh banyak orang, tetapi dalam bentuk kesadaran akan pola, keterhubungan, dan harmoni alam semesta. Di sini, jiwa mulai memahami bahwa hidup ini bukan kebetulan. Segala sesuatu terjadi dalam jaringan sebab akibat yang sangat halus. Apa yang tampak sebagai kebetulan sebenarnya adalah bagian dari tarian kosmis yang telah dirancang dengan penuh kecermatan. Jiwa mulai menyadari bahwa ia adalah bagian dari skema besar, dan hidupnya memiliki peran yang unik dalam keseluruhan drama kosmik ini. Namun penyadaran ini belum berarti pencerahan penuh. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Setelah tahap penyadaran akan realitas yang lebih tinggi, perjalanan jiwa masuk ke tahap keempat, yaitu penyerahan diri kepada kehendak ilahi. Ini adalah tahap di mana ego benar-benar diletakkan di bawah kaki dan jiwa memilih untuk mengikuti arus kehidupan yang lebih besar daripada keinginannya sendiri. Penyerahan ini bukan bentuk kelemahan, melainkan keberanian tertinggi. Disinilah letak perbedaan antara manusia biasa dengan jiwa yang terbangun. Manusia biasa seringkali memaksakan kehendak, berjuang melawan arus dan ingin mengendalikan segala hal. Tetapi jiwa yang telah mencapai tahap penyerahan tahu bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur semesta ini. Dalam teks-teks hermetik, tahap ini digambarkan sebagai bersatu dengan kehendak logos, yaitu prinsip ilahi yang mengatur segala ciptaan. Di tradisi timur, hal ini disebut dengan wu wei, tindakan tanpa paksaan, tanpa ego,
melainkan mengikuti aliran alami semesta. Penyerahan diri berarti belajar melepaskan keinginan pribadi yang lahir dari ego dan menggantikannya dengan keterhubungan terhadap kehendak ilahi. Di sini doa bukan lagi tentang meminta sesuatu, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan apa yang memang sudah menjadi bagian dari jalan hidup. Namun tahap ini bukan berarti pasrah tanpa tindakan. Justru sebaliknya, tindakan yang lahir dari penyerahan diri adalah tindakan yang murni, tanpa motif tersembunyi. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap nafas menjadi persembahan. Jiwa mulai hidup dengan cara yang benar-benar baru, seolah berjalan di atas bumi dengan kesadaran langit. Setelah melewati tahap penyerahan, jiwa akan dipersiapkan untuk memasuki tahap kelima, yaitu pencerahan batin atau illumination. Disinilah cahaya sejati mulai memancar dari dalam diri. Pencerahan batin bukanlah momen yang selalu spektakuler, seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita populer. Kadang-kadang, pencerahan hadir secara sunyi. Seperti fajar yang perlahan menyibak kegelapan malam, cahaya kesadaran itu muncul perlahan, memenuhi ruang batin dengan kehangatan dan kejernihan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di tahap ini, jiwa mulai melihat segala sesuatu dengan mata yang berbeda. Dunia masih sama, tetapi cara memandangnya berubah total. Hal-hal yang dulu dianggap penting, kini terlihat seperti bayangan sementara. Sebaliknya, kebenaran sejati yang selama ini tersembunyi di balik realitas duniawi mulai tampak dengan jelas. Dalam banyak tradisi kuno, pencerahan batin disebut sebagai pembukaan mata dalam atau the inner illumination. Di saat ini, kesadaran tidak lagi terikat pada identitas duniawi. Jiwa tidak lagi menganggap dirinya sekadar tubuh atau pikiran. Ia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kesadaran yang lebih luas, kesadaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Pencerahan ini membawa kedamaian yang dalam, bukan kedamaian yang rapuh karena bergantung pada situasi luar, melainkan kedamaian yang bersumber dari dalam diri, dari kesadaran akan ketiadaan perpisahan antara dirinya dengan semesta. Namun, pencapaian pencerahan batin bukanlah akhir dari perjalanan. Di banyak naskah esoterik disebutkan bahwa setelah mengalami illumination, jiwa masih harus melewati tahap berikutnya, yaitu integrasi dengan kehidupan nyata. Inilah tahap keenam dalam perjalanan kebangkitan jiwa. Integrasi berarti membawa cahaya pencerahan ke dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mengalami pengalaman mistik atau pencerahan sesaat, tetapi kembali terjebak dalam pola lama karena tidak mampu mengintegrasikan kesadaran itu ke dalam keseharian. Di tahap ini, jiwa belajar untuk tetap sadar meski sedang bekerja, berbicara, atau berinteraksi dengan dunia luar. Ia tidak lagi memisahkan antara dunia spiritual dan dunia materi. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Makan, berjalan, bahkan tidur pun menjadi bagian dari perjalanan spiritual itu sendiri. Para guru kuno sering mengingatkan bahwa pencerahan tanpa integrasi hanyalah ilusi baru. Cahaya yang diperoleh harus diolah dan diterapkan dalam tindakan nyata. Jiwa belajar untuk menjadi jembatan antara dunia roh dan dunia materi. Ia menjadi cermin bagi orang lain, membawa kedamaian dan kebijaksanaan melalui tindakannya, bukan hanya melalui kata-kata. Integrasi ini bukan proses sekali jadi, ia adalah latihan seumur hidup. Setiap hari menjadi kesempatan untuk menjaga kesadaran tetap hidup, agar tidak terjatuh kembali ke dalam tidur spiritual yang sama. Jiwa harus waspada, karena ego selalu mencari celah untuk kembali mengambil alih. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang melalui 6 tahap ini, tibalah saatnya jiwa memasuki tahap ke-7, yang sering disebut sebagai penyatuan dengan sumber atau divine union. Ini adalah puncak dari seluruh proses kebangkitan jiwa. Penyatuan dengan sumber
atau dalam istilah mistik sering disebut sebagai unio mystica, adalah momen ketika batas antara jiwa dan Tuhan lenyap sepenuhnya. Tidak ada lagi aku yang terpisah dari semesta. Tidak ada lagi dinding yang memisahkan pencipta dan ciptaan. Semuanya menjadi satu dalam samudra kesadaran yang tak terbatas. Dalam ajaran Sufi, tahap ini dikenal sebagai fana, lenyapnya diri dalam kehadiran ilahi. Di tradisi Hindu disebut moksha, kebebasan mutlak dari siklus kelahiran dan kematian. Di dalam tradisi Kabbalah, ini diibaratkan sebagai penyatuan dengan Ein Sof, tak terbatasnya cahaya ilahi yang melampaui segala bentuk. Namun penyatuan ini bukan berarti tubuh lenyap atau jiwa menghilang secara fisik. Justru sebaliknya, jiwa tetap hidup di dunia ini, tetapi dengan kesadaran yang sepenuhnya berbeda. Ia hidup sebagai saluran dari kehendak ilahi. Semua tindakan, ucapan dan pikirannya menjadi perpanjangan dari cinta dan kebijaksanaan semesta. Bagi mereka yang mencapai tahap ini, hidup bukan lagi tentang mengejar tujuan pribadi. Tidak ada lagi ambisi, tidak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah pelayanan kepada kehidupan itu sendiri. Jiwa menjadi seperti sungai yang mengalir tanpa hambatan, memberi manfaat bagi siapapun yang menyentuhnya, tanpa pamrih dan tanpa harapan balasan. Dalam teks Hermetik, tahap ini disebut sebagai the return to the one, kembali kepada sang sumber segala ada. Dalam penyatuan ini, tidak ada lagi perasaan kehilangan atau keterpisahan. Jiwa merasa kembali pulang setelah perjalanan panjang yang penuh rintangan dan pelajaran. Namun perjalanan ini, meskipun mencapai puncaknya, tidak pernah benar-benar berakhir. Karena kehidupan itu sendiri adalah tarian tanpa henti antara kesadaran dan pengalaman, antara dunia ruh dan dunia nyata. Jiwa yang telah menyatu dengan sumber akan terus berbagi cahaya dan hikmah kepada sesama, membantu jiwa-jiwa lain untuk memulai perjalanan mereka sendiri menuju kebangkitan. Itulah sebabnya para guru besar di zaman kuno selalu mengajarkan pentingnya kerendahan hati. Karena semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, semakin dalam ia menyadari betapa luas dan tak terhingga alam semesta ini. Kesadaran yang tinggi bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk melayani dan menuntun yang lain agar juga bisa terbangun dari tidur panjang mereka. Setiap manusia memiliki potensi untuk menjalani 7 tahap kebangkitan ini. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu, tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat, selalu ada jalan untuk kembali kepada cahaya. Karena pada hakikatnya, kebangkitan jiwa adalah panggilan kodrati bagi setiap manusia yang ingin kembali kepada jati dirinya yang sejati. Dan kini, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap memulai perjalanan itu? Perjalanan jiwa adalah perjalanan yang sunyi, tetapi bukan berarti harus dijalani sendirian. Jika apa yang baru saja Anda dengarkan menggetarkan bagian terdalam dalam diri Anda, itu adalah pertanda. Pertanda bahwa jiwa Anda sedang memanggil untuk terus belajar, merenung, dan menyingkap lapisan-lapisan pengetahuan yang tersembunyi dari pandangan biasa. Di pustaka spiritual, kita tidak sekedar berbagi cerita, kita membangunkan ingatan kuno yang pernah tertulis dalam jiwa manusia sejak awal peradaban. Jika Anda merasa perjalanan ini adalah bagian dari takdir batin Anda, biarkan diri Anda terus menyimak, menggali, dan membuka gulungan-gulungan rahasia lainnya bersama kami. Karena di dunia ini, pengetahuan yang benar bukan untuk dikoleksi,
melainkan untuk diresapi, dihayati, dan dijadikan cahaya bagi hidup yang lebih sadar. Kita akan bertemu lagi di lembar berikutnya dari Pustaka Spiritual.